Yamaha M-Making mungkin adalah salah satu motor bebek yang sampai sekarang masih cukup diminati, terutama bagi mereka yang doyan modifikasi. Kenapa demikian? Ya karena selain tampilannya good looking, ada bermacam part aftermarket yang ditawarkan untuk motor ini, mulai dari spare part untuk modifikasi tampilan, kaki-kaki, pengereman, sampai spare part aftermarket untuk modifikasi mesin. Nah, M-Making sendiri bisa dibilang menjadi motor yang nggak ngebosenin untuk dimodifikasi, karena ada beragam jenis modifikasi yang bisa diterapkan pada motor ini, mulai dari yang suka mengutak-atik tampilan agar terlihat lebih keren, dengan modif paling simpel seperti mengganti kaki-kaki memakai velg aftermarket, modifikasi ala road race style, solo style, atau Malaysia style, sampai modifikasi tampilan yang cukup ekstrim seperti penggunaan spare part bawaan Moge. Sedangkan bagi yang suka otak-atik mesin karena kurang puas dengan performa standar M-Making yang terbilang lemot, biasanya para penghobi bisa melakukannya mulai dengan cara yang paling sederhana seperti remap pecu, mengganti noken as, mengganti knalpot, sampai modifikasi yang cukup mahal seperti halnya bore up maupun stroke up. Modifikasi M-Making yang baru saja kita sebutkan di atas tadi mungkin sudah menjadi hal biasa yang saat ini banyak dilakukan oleh pengguna M-Making. Namun bagaimana jadinya jika M-Making ini dimodifikasi total dengan kaki-kaki Moge sekaligus mesinnya diganti menggunakan 4 silinder 1000 cc? Nah, modifikasi ekstrim Yamaha M-Making ini adalah kreasi builder asal Malaysia, yaitu Larry Cheng dari Tonka Weapon, yang berkolaborasi dengan Rudy dari Geng Tayar Besar, yang merupakan sebuah bengkel modifikasi spesialis kaki-kaki gambot. Di negara Malaysia, Yamaha M-Making mempunyai nama resmi Y15ZR, atau dikenal juga dengan julukannya yaitu Waisuku, sehingga builder yang memodifikasi Y15ZR dengan mesin 1000 cc ini menamai motor buatannya sebagai Y1000ZR. Basic mesin Y1000ZR sendiri diambil dari mesin Yamaha FZS 1000 Phaser yang merupakan versi touring dari Yamaha R1 generasi awal. Oh ya, mesin FZS 1000 Phaser ini secara basic sama seperti mesin R1 generasi awal yang masih menggunakan fairing order tipe flat plan dan terdapat 5 buah klep di setiap silindernya, atau biasanya seri mesin ini disebut sebagai mesin Yamaha Genesis. Hanya saja pada mesin FZS 1000 Phaser ini terdapat beberapa penyesuaian pada head cylinder, karburator, kopling sampai rasio transmisinya, karena pada dasarnya FZS 1000 Phaser adalah motor touring yang berfokus pada kenyamanan perjalanan jarak jauh. Spesifikasi mesin FZS 1000 Phaser sendiri mengusung kubikasi murni 998 cc inline 4 silinder, DOHC 20 klep dengan ukuran bor 74 mm dan stroke 48 mm, pengkabutan BBM karburator, serta transmisinya menggunakan 6 speed. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 143 horsepower di 10.000 rpm, serta torsi puncak 105,9 Nm pada 7.500 rpm. Output tenaga dari mesin ini sangatlah overkill jika dipasangkan pada sebuah motor bebek, mengingat bobot motor bebek yang jauh lebih ringan dari bobot standar FZS 1000 Phaser. Nah, untuk memasangkan mesin 1000 cc 4 silinder pada motor bebek agar tetap terlihat rapi, tentunya bukanlah perkara mudah, di mana sasis bawaan FZS 1000 Phaser dipotong di bagian atasnya dan menyisakan bagian dudukan mesin belakang serta penyangga mesin bawah. Kemudian sasis ini disambungkan dengan sasis bagian atas yang telah disesuaikan dimensi mesin dan subframe belakang. Berikut penyesuaian brake kedudukan untuk bodi M-Making. Sementara itu pada bagian kaki-kakinya, di tahap awal ini Y1000ZR masih menggunakan suspensi, swing arm maupun velg dari bawaan Yamaha FZS 1000 Phaser. Dan menariknya lagi, di tahap ini juga sang builder menggunakan bodi plastik dengan livery Jupiter MX 150 versi Indonesia. Setelah mesin terpasang pada sasis, proses selanjutnya adalah menata kabel bodi bawaan FZS 1000 Phaser, dan menurut sang builder, proses menata ulang perkabelan ini memakan banyak waktu agar hasilnya bisa ringkas dan terpasang dengan rapi. Di tahap berikutnya, Y1000ZR ini dipasangi dengan speedometer Koso, footstep depan light tag, dan swing arm aluminium CNC buatan Tonka Weapon, lalu berlanjut pada proses finishing yang meliputi pemasangan tangki custom berkapasitas 11 liter,
pengaplikasian suspensi upside down dari Muge GSX-R yang dikombinasikan triple clamp custom buatan Tonka Weapon, kaliper pengereman memakai Saber 600RR, serta velg case wheel palang 5 yang diambil dari Superbike Aprilia RSV Mile. Setelah semua proses selesai, Y1000ZR karya Larry Cheng dan Rudy GTB ini tampil dengan kombinasi warna biru merah putih, berikut casing mesin berwarna gold. Y1000ZR ini ditampilkan ke publik untuk pertama kalinya di event pameran otomotif Art of Speed 2024 yang diselenggarakan di wilayah Serdang, Selangor, Malaysia. Nah, jika spek standar FZS 1000 Fazer dengan tenaga 143 horsepower yang dikombinasikan bobot total 230 kg mampu membuat moge ini melesat sampai kecepatan tertinggi di angka 260 km per jam, maka bisa dipastikan performa Y1000ZR ini mungkin akan lebih kencang dari FZS 1000 Fazer, mengingat bobot Y1000ZR yang lebih ringan akan menghasilkan power to weight ratio yang lebih baik. Namun saat Larry Chen diwawancarai mengenai bagaimana performa dan berapa top speed yang dihasilkan motor ini, ia hanya menjawab kalau spesifikasi dan performanya sama seperti mesin standar FZS 1000, dan Larry Chen juga menambahkan kalau motor ini sebenarnya bukan dibuat untuk performa ataupun untuk dikendarai secara legal di jalan raya, melainkan Y1000ZR ini hanya dibuat sebagai show bike saja, yang tujuan utamanya adalah mempromosikan produk-produk dari Tonka Weapon alias brand spare part aftermarket buatan Larry Cheng. Oleh sebab itu, tidak mengherankan ketika motor ini dipamerkan ke publik, ada banyak spare part buatan Tonka Weapon yang menempel pada Y1000ZR, mulai dari knalpot, bracket box bagasi, selang radiator, swing arm CNC, jalur stang, triple clamp sampai bracket kaliper, yang tak lain semuanya ini ditujukan untuk mempromosikan spare part Tonka Weapon. Alasan Larry Cheng membuat Y1000ZR tak lain adalah karena sebelumnya ia merasa kesulitan saat menawarkan produk-produk buatannya, sehingga dari keresahannya tersebut lahirlah ide pembuatan Y1000ZR sebagai maskot utama untuk menempelkan bermacam spare part Tonka Weapon. Dengan hadirnya Y1000ZR yang cukup menarik perhatian ini, nantinya diharapkan produk terbaru Tonka Weapon yang disematkan pada Y1000ZR akan terlihat jauh lebih menarik di mata konsumen, sekaligus bisa lebih dinotis oleh banyak orang. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai Yamaha M-Making bermesin 1000cc ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.